Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Tazaka. Saya berasal dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional dengan nomor NPM 20351651641. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester pada mata kuliah Marketing Public Relation Reguler 01 yang bertema Marketing and Buying Behavior in New Era. Marketing and Behavior. Marketing behavior adalah pola kebiasaan pasar yang meliputi proses pengambilan keputusan serta kegiatan fisik individual atau organisasional terhadap produk tertentu, konsisten selama jangka waktu tertentu. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tujuan marketing. Tujuan marketing yang pertama itu adalah untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua itu adalah menumbuhkan kesadaran merek. Yang ketiga itu adalah meningkatkan prospek. Yang keempat itu adalah mempromosikan produk. Dan yang terakhir itu adalah menumbuhkan kehadiran digital. Pada saat kita berbisnis, kita akan menjual produk atau layanan. Akan sangat membantu jika kita sendiri berfokus pada bagaimana pemasaran dapat membantu penjualan kita. Itulah gunanya untuk meningkatkan pendapatan dari marketing. Lalu yang kedua itu adalah menumbuhkan kesadaran merek. Kesadaran merek itu juga bertujuan untuk memasarkan. Yang penting untuk difokuskan jika merek kita hanya dikenal oleh seorang audiens atau sedikit audiens, dan juga memperluas jangkauan kita dapat membantu mengenalkan merek kita dan memberi kita pelanggan baru atau customer baru. Yang ketiga itu adalah meningkatkan prospek. Jadi meningkatkan prospek yang saya maksud ini adalah kita dapat mempertimbangkan untuk menggunakan teknik perpasaran yang membutuhkan sistem manajemen hubungan pelanggan dan daftar klien kita dengan prospek yang layak atau prospek yang lebih baik. Yang keempat itu adalah mempromosikan produk atau mempromosikan barang kita. Pada saat kita mempunyai rencana bisnis dalam waktu dekat, termasuk meluncurkan produk dan layanan baru, mungkin akan sangat membantu jika kita menambahkan promosi produk dan layanan baru ke tujuan pemasaran kita. Lalu yang terakhir itu adalah menumbuhkan kehadiran digital. Jika kita belum fokus pada pemasaran online, mungkin akan membantu untuk memulai menerapkan prinsip-prinsip CEO untuk menumbuhkan kehadiran kita di media sosial, mesin telusur, dan platform digital lainnya. Pada slide selanjutnya, saya mempunyai contoh tujuan marketing. Yang pertama itu dari contoh pendapatan. Nah, dari contoh pendapatan ini kita dapat meningkatkan penjualan online kita dan di dalam toko sebesar 9% dalam tahun fisikal berikutnya. Lalu yang kedua itu adalah kesadaran merek. Contoh dari kesadaran merek itu adalah kita dapat meningkatkan skor kepuasan pelanggan di 5 situs web yang sering dikunjungi konsumen untuk membantu sistem referral. Misalnya situs webnya itu seperti situs web belanja online, yaitu seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, Blibli, atau JD.id. Lalu yang ketiga itu adalah contoh prospek. Contoh tujuan prospek itu adalah untuk mengembangkan metode baru konferensi prospek di situs web untuk meningkatkan prospek sebesar 15%. Pada contoh digital market ini dapat mempromosikan produk baru hingga 2000 unit terjual 60 hari setelah peluncuran produk. Jenis-jenis digital marketing. Yang pertama itu adalah website, yang kedua itu search engine marketing, yang ketiga social media marketing, yang keempat online advertising, yang kelima email marketing, yang keenam adalah video marketing. Pada jenis website di digital marketing ini sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan kita untuk membantu konsumen mengetahui bisnis kita, dan juga promosi yang hemat dan media bisnis yang mudah. Lalu yang kedua itu adalah search engine marketing. Upaya untuk membuat website perusahaan agar lebih mudah ditemukan dalam sistem mesin pencarian. Jadi dengan menerapkan search engine marketing ini, para konsumen dan para klien kita dapat lebih mudah menemukan
toko-toko kita atau perusahaan-perusahaan kita. Lalu yang ketiga itu adalah sosial media marketing, yang dimana pada sosial media marketing ini kita dapat mengedarkan platform di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau yang lain-lainnya, karena dapat meminimalisir biaya pengeluaran kita dan juga gratis. Yang keempat itu adalah online advertising. Jadi sebenarnya online advertising itu adalah salah satu promosi ya, itu sama aja kayak promosi gitu, media promosi melalui internet dengan berbayar. Beda halnya dengan sosial media marketing yang sebelumnya. Kalau sosial media marketing itu gratis, sedangkan online advertising itu berbayar. Itu aja sih bedanya sama yang sebelumnya. Lalu yang kelima itu adalah email marketing. Pada sesi kali ini kita dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa yang terbaru. Jadi para konsumen juga pada tahu apa sih hal-hal yang baru di dalam produk kita tuh seperti apa. Terus promosi yang menarik itu juga bakal menarik konsumen atau menarik klien kita untuk membeli barang atau jasa dari kita begitu. Lalu yang terakhir itu adalah video marketing. Pada cara kali ini kita dapat langsung menjelaskan tentang bisnis kita, menjelaskan tentang produk kita, menjelaskan tentang apa yang kita jual. Jadi para konsumen juga berikut ini adalah dampak revolusi digital terhadap marketing dan konsumen, atau revolusi marketing digital 4.0. Yang pertama yaitu strategi utama marketing adalah digital marketing. Karena dengan adanya komputer dan internet pada masa ini menjadi bagian pada seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari komunikasi, bekerja, berbelanja, berjualan, dan mendapatkan hiburan. Itu melalui digital marketing pada saat ini. Rantai distribusi barang semakin pendek. Kenapa semakin pendek? Karena di dunia digital dapat membuat segala hal menjadi suatu begitu dekat, seolah-olah sebuah barang atau jasa bisa ditawarkan dengan mudah di depan klien kita, di depan konsumen kita sebagai pengguna atau end user. Lalu yang ketiga itu adalah potensi pertumbuhan penjualan akan semakin besar. Kenapa semakin besar? Karena semakin mudah industri menjangkau end user, maka potensi penjualannya pun akan semakin besar dan berujung pada profit yang meningkat. Jadi potensi pertumbuhan penjualan besar, maka profit juga akan meningkat. Lalu yang terakhir itu kekuatan data menjadi sangat penting. Karena dengan kekuatan data yang menjadi sangat penting, jika sebuah industri sudah menguasai data yang detail, maka dengan mudah ia dapat menguasai hulu hingga ke hilir. Lalu slide berikutnya yaitu adalah perilaku konsumen atau buying di era digital. Yang pertama itu adalah membandingkan kualitas produk dari review di internet. Jadi, sebagian besar konsumen pada di era digital ini, mereka biasanya akan memanfaatkan halaman pencarian Google, media sosial, atau kolom testimonial yang terdapat pada toko online kita. Jadi di situ mereka akan melihat review-review dari toko-toko kita di internet. Lalu yang kedua itu adalah mengutamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran. Di era digital ini para konsumen atau para klien kita itu tidak hanya mencari barang-barang yang mahal namun berkualitas, tapi mereka juga mencari kemudahan pemesanan dan pembayaran, terutama dalam hal kemudahan pemesanan dan metode pembayaran yang disediakan oleh sebuah brand. Apalagi di Indonesia, tren pembayaran cashless atau non tunai tengah naik daun. Yang ketiga itu menyukai personalisasi. Tentu saja masing-masing pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda terhadap produk dan layanan yang kita berikan. Akan tetapi kondisi inilah yang membuat produk atau layanan yang telah dipersonalisasi lebih disukai dan populer di kalangan para konsumen kita. Dan yang terakhir itu adalah tidak ingin tertinggal hype atau tren. Peluang ini bisa dimanfaatkan oleh para perusahaan
atau para toko-toko untuk menciptakan inovasi produk baru sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang telah menjadi tren pada masyarakat kali ini. Dengan begitu, para toko atau para pasar akan dengan begitu para toko atau para pasar penjualannya akan semakin meningkat karena tidak akan ketinggalan tren atau hype. Pada saat ini kita sampai di titik akhir slide, yaitu pada slide ini dimana saya akan menjelaskan kesimpulan dari PPT ini mengenai marketing and buying behavior in new era. Kemajuan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda ekonomi. Selain menggerakkan pasar ke arah yang lebih efektif dan efisien, perkembangan teknologi di era digital juga mempengaruhi tingkat laku dan sikap konsumen sebagai pelaku ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor latar belakang individu dan yang bermacam-macam. Dan faktor-faktor tersebut juga menjadi titik besar dalam perubahan sikap para konsumen khususnya di era digital ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata atau kalimat yang salah atau yang kurang berkenan, tolong harap dimaklum karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Dari sini saya pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.